Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa pilkada. Tercatat ada sekitar 147 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui jalannya sidang, kita bergabung dengan rekan Carlos Michael di gedung Mahkamah Konstitusi. Ya Carlos, ada berapa perkara yang agendanya disidangkan pada hari ini? Iya, Kevin Egan dan juga pemirsa, sejak pukul 8 tadi pagi agenda sidang perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi sudah mulai bergulir, dan untuk hari ini sesuai dengan agenda yang disampaikan oleh Humas Mahkamah Konstitusi ada 45 perkara yang dibagi dalam 3 panel, masing-masing panel 1 yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi di mana ada 16 perkara, sementara panel 2 ada 13 perkara dan panel 3 ada 16 perkara, dan dibagi dalam 3 ruangan sidang. Dan ketiga panel ini menyidangkan sedikitnya 45 perkara, baik dari Provinsi Jawa Timur, ada juga dari Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan juga Provinsi Riau. Dan hari ini baru saja kami memantau, tadi baru selesai adalah sidang panel mendengarkan permohonan dari termohon, yakni dari Kabupaten Maluku Utara, dan juga tadi kami memantau ada 2 kasus yang ditangani dalam sidang panel pertama, yakni adalah Pilkada Situbondo dan juga Pilkada Sumedep, Madura, Jawa Timur. Dan masih dalam sidang MK ini, menurut Humas mengatakan tadi kebanyakan mempersoalkan adanya kecurangan pemilu kepala daerah secara sistematis dan masif. Misalnya tadi Situbondo dalam gelar sidang ini mengungkapkan bahwa ada pesantren misalnya yang digerakkan untuk bisa memenangkan pasangan calon, kemudian fasilitas umum seperti pesantren yang notabene adalah juga sekolah dijadikan tempat pemungutan suara, kemudian karena tergugat adalah incumbent, maka kemudian adanya pertemuan yang mengakomodir 7 camat untuk menggalang dukungan bagi calon tertentu. Seperti itu agenda sidang di MK hari ini, Egan. Ya, kalau total ada 147 perkara sengketa pilkada yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Apakah ada perkiraan kira-kira kapan 147 kasus ini akan selesai diputus? Iya, dari 147 kasus perkara pilkada serentak 2015, memang Egan ini direncanakan akan bergulir hingga tanggal 7 Maret 2015. Ini berarti ada 45 hari bagi Mahkamah Konstitusi untuk menangani perkara 147 perkara ini dalam 3 panel. Dan hari ini seperti yang saya sampaikan adalah 45 perkara yang sedang ditangani. Dan Humas dari Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Suroso mengatakan bahwa 147 perkara MK ini diproses sejak proses registrasi, kemudian nanti kemungkinan akan dipercepat, diputuskan sebelum tanggal 7 Maret. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Fajar Laksono Suroso, juru bicara Mahkamah Konstitusi. 147 perkara. Mahkamah Konstitusi punya waktu 45 hari kerja. Ya, 45 hari kerja artinya Sabtu Minggu hari libur tidak dihitung kan. Jadi 45 hari kerja itu dihitung sejak perkara ini diregistrasi. Jadi diregistrasi kemarin tanggal 4 Januari. Maka hitungan 45 hari kerja itu paling lama adalah 7 Maret 2016. Tapi bisa jadi diputus sebelum itu. Iya, kan diungkapkan oleh Fajar Suroso bahwa kemungkinan besar MK akan mampu menjalani sidang perkara sengketa pilkada ini sampai sebelum 7 Maret. Karena memang MK sebelumnya pernah menangani misalnya perkara-perkara sengketa pemilihan legislatif pada tahun 2014 lalu dan selesai kemudian bisa diputuskan dengan keputusan yang dinilai adil oleh MK sendiri. Demikian, Egan. Kalau berkaitan dengan sengketa pilkada di Madura yang diajukan ke MK, apakah tanggapan dari Komisioner KPU berkaitan dengan hal ini?
Iya, tadi dalam sidang panel 1 kemudian diungkap adalah pilkada di Madura, tepatnya di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Jadi ada pasangan calon nomor urut 2, Zainal Abidin dan Dewi Halifa, yang kemudian menggugat KPU yang menyatakan bahwa pilkada di Sumeneb berlangsung tidak jujur dan adil. Bukti-bukti yang ditemukan adalah diantaranya adalah intimidasi terhadap saksi. Kemudian KPPS mengumumkan nomor urut 1 pada saat perhitungan suara, padahal yang dicoblos di surat suara adalah pasangan nomor urut 2. Kemudian ditemukan juga ada satu orang memilih sebanyak 2 kali mencoblos di luar bilik suara, dan saksi nomor 2 tidak mendapatkan berita acara pada saat pelaksanaan perhitungan suara. Lalu kemudian ada kejadian di Sumeneb bahwa TPS ditutup pada jam 10 pagi, padahal waktu masih 2 jam lagi. Kemudian ada masih banyak warga yang belum memberikan hak suaranya. Dan tentang hal ini, Komisioner KPU Arief Budiman menyatakan bahwa atas masukan KPUD Sumeneb, Jawa Timur, KPU Pusat tetap akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan oleh KPUD Sumeneb dan akan mempertahankan apa yang sudah diputuskan dari hasil pilkada yang sudah dilakukan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Arief Budiman, Komisioner KPU. Tapi putusan itu kan ada di mahkamah, ya. Tapi KPU akan berupaya semaksimal mungkin mempertanggungjawabkan apa yang telah dia kerjakan dalam proses pemilihan kepala daerah kemarin. Iya, dan untuk itu juga Egan dan juga pemirsa, bahwa hari ini sejumlah komisioner KPU, kami melihat tadi ada Hadar Nafis Gumai, ada Arief Budiman, dan juga sejumlah komisioner KPU. Karena sidang hari ini dibagi dalam 3 panel, maka 6 komisioner KPU seluruhnya hadir dan menjadi wakil dari KPU dalam persidangan Mahkamah Konstitusi hari ini. Kembali ke Egan. Kalau sebagaimana dengan keamanan di sana, seperti apa bentuk pengamanan yang dilakukan di gedung MK? Iya, Egan, tidak seperti biasanya gedung MK yang kita saksikan hanyalah pada tahun 2014 lalu ketika pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif berlangsung, pengamanan yang cukup ketat pada waktu itu. Dan hari ini juga sejak kemarin sebenarnya Polda Metro Jaya sudah menurunkan sebanyak 825 aparat kepolisian untuk bisa berjaga-jaga di gedung Mahkamah Konstitusi dengan peralatan yang lengkap. Dan hari ini baru saja sekitar 5 menit lalu kami mendapatkan informasi dari rekan-rekan kami yang berada di luar gedung. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian hadir untuk memantau langsung pengamanan yang sudah dilakukan sejak kemarin di gedung Mahkamah Konstitusi. Kami juga, baik para wartawan dan juga seluruh yang bersengketa pada saat masuk harus melalui metal detektor begitu sebanyak 3 kali untuk kemudian para pihak yang menjaga keamanan di sini, baik internal Mahkamah Konstitusi maupun dari Polda Metro Jaya, dapat menangani proses pengamanan dari gedung MK pada saat-saat sidang perkara sengketa pilkada ini berlangsung, setidaknya nanti sampai keputusan final terhadap sengketa-sengketa ini diputuskan Mahkamah Konstitusi sesuai jadwalnya pada tanggal 7 Maret mendatang. Demikian laporan Carlos Michael dan juru kamera Satrio Eko Mojo dari Mahkamah Konstitusi. Kita kembali ke studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya berkaitan dengan sengketa pilkada langsung dari Mahkamah Konstitusi, Carlos Michael.